Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikyu Sahara Prambayu Ningtyas, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini merupakan video tugas ujian akhir semester Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berisikan resum yang bersumber dari buku Al-Islam. Baiklah, langsung saja saya presentasikan, dimulai dari bab 1. Bab 1. Hakikat ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah dan klimaks dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat pengabdian diri. Pengertian ibadah menurut terminologi adalah mengesahkan Allah dengan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Ibadah merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tidak hanya berbentuk ritual, namun dapat berupa aktivitas yang baik dan diridhoi Allah. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah mahdo atau khusus, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah, dan cara-caranya yang tertentu. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdo atau umum. Adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Selanjutnya pembagian ibadah berdasarkan aspek menurut para ulama. Ibadah dari segi bentuk dan sifatnya terbagi menjadi ibadah berupa ucapan, perbuatan, dan menahan diri. Yang kedua, ibadah dari segi hak dibagi menjadi hak Allah untuk disembah dan hak makhluk yang tercukupi kebutuhannya. Yang ketiga ada ibadah dari segi pelaksanaannya, dibagi menjadi ibadah jasmaniyah rohaniyah, ibadah rohani dan maliyah, ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah. Adapun fungsi ibadah yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya, melatih diri untuk berdisiplin. Ada juga hikmah ibadah yaitu terhindar dari syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, merasakan keberadaan Allah, terkabulnya doa-doa kita, dan memiliki kejujuran dan berhati ikhlas. Makna spiritual bagi kehidupan sosial. Pada dasarnya, ibadah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya sebatas pada hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta antara manusia dengan alam. Lanjut bab 2 yaitu sholat. Sholat adalah salah satu rukun atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Menurut bahasa, sholat artinya doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat mempunyai tujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Sesungguhnya kewajiban sholat merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kewajiban sholat sesungguhnya adalah cara Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Sholat sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu dan termasuk ke dalam ajaran agama terdahulu. Agama-agama Samawi dan Nabi terdahulu tersebut antara lain Yahudi dengan Nabi Musa, Nasrani dengan Nabi Isa, Hanif dengan Nabi Ibrahim, dan Sabiyah Mandayah dengan Nabi Yahya. Para nabi tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat sebagai suatu kewajiban atas diri mereka dan umatnya. Tujuan dan fungsi sholat, yaitu untuk yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua menjaga kesadaran dan pengendalian diri, yang ketiga motivasi dan terapi psikologis, yang keempat memupuk rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan, yang kelima mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang keenam menanamkan disiplin diri terhadap sesuatu, yang ketujuh menolong dan memecahkan masalah. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam gerakan sholat yaitu jujur, amanah, bertanggung jawab, menjaga kesucian, malu, berani, menepati janji, menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah, dan berbuat baik. Makna spiritual sholat. Sholat bisa berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terciptanya rasa tenang, aman, damai, indah, sejuk, dan lapang dada. Melaksanakan sholat secara rutin dapat melahirkan hamba-hamba yang istimewa, yakni hamba yang selalu berada di dunia atas atau al-alam al-ulya. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad memberi peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib.
Mereka dihukum menjadi kafir dan meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat akan disandingkan dengan orang-orang seperti Qarun dan Fir'aun. Sholat pada hakikatnya bukan kewajiban, melainkan kebutuhan manusia untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Bab 3. Puasa. Hakikat puasa. Puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun pada hakikatnya, puasa meliputi dua dimensi sekaligus, lahir maupun batin. Puasa memiliki 3 tingkatan, yaitu puasa yang pertama, puasa orang umum, yang menahan perut dan kemaluan dari menuruti selera syahwat. Yang kedua, puasa orang khusus adalah menahan pandangan, lisan, kaki, pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa. Yang ketiga, puasa super khusus adalah puasanya hati dari selera yang rendah dan pikiran yang menjauhkan hati dari Allah. Dasar hukum atas kewajiban puasa: yang pertama, rukun Islam; yang kedua, perintah Allah; yang ketiga, tolak ukur keimanan; yang keempat, bulan penuh ampunan, penuh berkah, dengan pahala yang berlipat dan bersejarah. Yang kelima, dibukakan pintu surga dan dijauhkan dari neraka. Yang keenam, malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, membuat tubuh menjadi sehat. Yang kedelapan, lebih sabar dan menjauhkan diri dari maksiat. Tujuan dan fungsi puasa, yaitu meningkatkan kualitas iman, menghapus kesalahan atau dosa, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur, dan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Adapun hikmah puasa, yaitu menggapai derajat takwa. Hikmah di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, mulai beranjak menjadi lebih baik, kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Makna spiritual puasa. Yang pertama, makin bertakwa kepada Allah, memperkuat hubungan dengan Allah, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan membangun karakter dan perilaku yang lebih baik lagi. Bab 4. Haji. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan. Menurut istilah, haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Sejarah haji. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi, sebagian dari praktik-praktik ibadah haji pada masa-masa sebelumnya diselewengkan umat yang tidak bertanggung jawab. Disinilah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar dikembalikan seperti ajaran yang semula. Walaupun sudah diwajibkan, tetapi pada tahun tersebut, Nabi dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrik. Setelah Rasulullah menguasai kota Mekah, pada tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, beliau berkesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, kurang lebih 3 bulan sebelum meninggal. Rasulullah berkesempatan menunaikannya. Oleh karena itu, haji yang beliau lakukan disebut haji wada, atau haji perpisahan, karena merupakan haji yang pertama dan yang terakhir bagi Rasulullah. Meskipun Allah mewajibkan semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, akan tetapi ada pengecualian untuk sebagian manusia yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Mencapai haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syar'i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa, serta terhiasi dengan amalan saleh dan kebaikan. Kriteria haji mabrur yaitu ikhlas, ittiba atau meneladani kepada Nabi Muhammad. Harta untuk berangkat haji adalah harta yang halal, menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan, dan penyimpangan. Yang kelima, berakhlak baik antar sesama, tawadu dalam bergaul, dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya. Hikmah haji dalam berbagai aspek. Yang pertama, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah, mempelajari agama Allah, menyebarkan ilmu, memperbanyak ketaatan, menunaikan nazar, memperbanyak zikir kepada Allah, dan menyembelih kurban. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang pertama, tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam tidak berhenti bergerak. Kualitas seseorang ditentukan oleh bergeraknya ia ke arah yang memberi gerak atau bergerak ke pusat orbitnya.
Yang kedua, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa, dilakukan karena ketika Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air untuk Ismail. Perilaku Siti Hajar tersebut menggambarkan kepada kita bahwa hidup itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Yang ketiga, melontarkan jumroh. Sebuah ibadah berdasarkan sikap Nabi Ibrahim melempar setan karena ia ingin menunaikan perintah Allah. Untuk menjadi orang yang selamat bergerak dalam kehidupan, setan-setan itu dilempar dari kehidupan kita. Yang keempat, wukuf di Padang Arafah, yang mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa yang kemudian bertaubat kepada Allah. Di Padang Arafah ini, semua manusia sama posisinya, tidak ada si kaya dan si miskin. Tidak ada yang perlu disombongkan karena kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bab 5. Ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, zakat, kurban, akikah, sedekah, dan lain-lain. Macam-macam ibadah maliyah yaitu yang pertama, ibadah yang bercampur dengan maliyah. Contohnya haji dan umroh. Ibadah ini memerlukan pengorbanan biaya yang besar. Di dalam ibadah haji dan umroh terdapat ibadah sholat, syafar, dan kurban. Yang kedua, ibadah maliyah yang berupa pengorbanan harta saja seperti zakat, infak, dan sedekah. Hikmah menjalankan ibadah maliyah yang pertama sebagai pembersih harta dan pembersih hati. Membersihkan hati dari sifat tamak, rakus, kikir, dan penyakit hati lainnya. Dapat menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial bagi fakir miskin. Memupuk rasa saling kasih sayang dan kecintaan sehingga terjalin keterpaduan antara si kaya dan si miskin. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat karena kesenjangan sosial. Bab 6. Akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak khuluq atau al-khuluq, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam kepustakaan, akhlak diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan, mungkin baik, mungkin buruk. Pembentukan ke arah baik atau buruk ditentukan oleh faktor orang tua, keluarga. Selain itu ada juga dari faktor agama, kebiasaan, atau adat istiadat. Sumber akhlak orang-orang muslim bersumber dari Al-Quran, Al-Karim, dan hadis Nabi. Tujuan Islam adalah membentuk seseorang menjadi soleh dan soleha. Hal tersebut menyebabkan perlunya pendidikan yang senantiasa menghiasi seluruh perbuatannya. Tujuan seorang muslim berakhlak adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tidak pantas seorang muslim berakhlak dengan tujuan untuk dipuji orang lain, karena hal itu termasuk riya. Begitu juga tidak pantas bagi seorang muslim yang berakhlak dengan tujuan untuk mencari materi saja. Pentingnya berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak akan mengantarkan seseorang bahagia di dunia dan akhirat. Melaksanakan perintah Allah, akhlak menjadi sebab taat kepada Rasulullah, akhlak sebab mahabbah kepada Rasulullah, akhlak menjadi sebab paling mulia untuk masuk surga. Syarat mencapai martabat manusia yang sempurna yaitu memiliki kecintaan kepada Allah, rasa keberanian yang tertanam dalam diri, memiliki pendirian yang teguh, toleransi, usaha yang halal dan kreatif. Bab 7. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah meliputi 3 perkara, yaitu membenarkan berita yang datang dari Allah, menerima hukum-hukum yang telah ditetapkan dengan mengamalkannya, terakhir, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Akhlak kepada Rasulullah dengan cara mencintai perkataan Rasulullah, mengimani, mencintai, membela, dan mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, akhlak individu untuk diri sendiri yang terdiri dari berakhlak kepada jasmani, berakhlak kepada jiwa, dan berakhlak kepada akal. Yang keempat, akhlak sosial atau kemasyarakatan dengan cara berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, akhlak terhadap lingkungan dengan cara menjaga lingkungan. Yang keenam, akhlak dalam berbangsa dan bernegara dengan cara mengikuti peraturan pemerintah. Bab 8. Membangun keluarga sakinah. Nikah merupakan naluri kemanusiaan dan Islam memberi penghargaan terhadap ikatan pernikahan. Sangat besar sekali seperti firman Allah, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Dan sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi,
Yang kedua, membentengi akhlak yang mulia. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami dengan kriteria kafaah atau sederajat kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang, dan memilih yang soleh dan soleha. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Jika sepasang suami istri yang sudah menikah sekian lama namun belum dikaruniai anak, maka janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah. Hendaknya ia terus berdoa kepada Allah sampai Allah mengabulkan doa mereka, dan hendaklah bersabar dan ridho dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan, serta meyakini bahwa semua itu ada hikmahnya. Adapun tata cara pernikahan dalam Islam, yang pertama itu adalah khidbah atau meminang, yang kedua akad nikah, yang ketiga walimah atau pesta pernikahan. Hak istri yang harus dipenuhi suami sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu engkau memberinya makan apabila engkau makan. Engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya. Dan janganlah engkau tinggalkan dia, melainkan di dalam rumah. Jangan berpisah tempat tidur, melainkan di dalam rumah. Hak suami yang harus dipenuhi istri yaitu ketaatan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf atau mengandung kebaikan dalam hal agama. Yang kedua, istri harus banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut suaminya. Yang ketiga, istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Kewajiban mendidik anak. Mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar. Pada usia dini, diajarkan mereka kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran. Perhatian terhadap sholat juga harus menjadi prioritas utama orang tua kepada anaknya. Perhatian orang tua kepada anaknya juga dalam hal akhlaknya yang harus berbakti kepada orang tua. Perhatikan teman pergaulannya, karena sangat bisa menjadi pengaruh jelek baginya. Seorang suami juga harus memanjatkan doa kepada Allah agar keluarganya dijadikan keluarga yang soleh dan diberikan sakinah mawadah dan warohmah. Larangan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ialah tindakan yang dilaksanakan dalam lokasi rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang dominan terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Akar dari KDRT yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dengan masyarakat. Perempuan atau istri bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Ketiga, persoalan pribadi suami istri dan disimpan di ruang privat keluarga. Yang keempat, menganggap bahwa laki-laki tidak boleh menguasai perempuan. Bab 9. Akhlak dalam berkeluarga. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyalahkan diri. Akhlak suami dan istri. Yang pertama, mempergauli istri dengan sikap welas asih, cinta dan kelembutan, memperlakukan istri dan anak dengan penuh kasih sayang, memiliki kesabaran agar tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Seorang suami hendaknya mampu mencandai keluarganya, menahan diri untuk tidak menyakiti saudaranya, baik melalui lisan ataupun melalui tangan. Akhlak istri. Yang pertama, tidak membebani suaminya dan tidak menuntut. Yang kedua, berbakti kepada suaminya. Yang ketiga, menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Yang keempat, tidak mengadukan urusan rumah tangga dan mengungkit-ungkit perkara. Yang terakhir, tidak keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu dari suami. Akhlak orang tua terhadap anak. Orang tua sebagai panutan, motivator anak, cermin utama anak, dan sebagai fasilitator anak. Akhlak anak terhadap orang tua yaitu berbakti kepada orang tua dan mengetahui serta memahami hak-hak orang tua yang seharusnya dipenuhi, dan tidak menyakiti perasaan mereka. Bab ke-10. Akhlak sosial. Manusia adalah panduan antara wujud material dan wujud spiritual dalam satu kesatuan ciptaan
yang Maha Pencipta. Manusia juga tidak serta-merta tinggal diam seperti halnya makhluk dalam wujud benda material lainnya, melainkan selalu bergerak dinamis untuk mengaktifasi dirinya. Sosial adalah hubungan individu dalam sebuah komunikasi dan bagaimana cara mereka menjalani hubungan antara sesama dalam berbagai kegiatan bersama. Faktor yang mempengaruhi manusia hidup bermasyarakat yaitu yang pertama faktor alamiah atau kodrat Tuhan, yang kedua faktor saling memenuhi kebutuhan, yang ketiga faktor saling ketergantungan. Tugas masyarakat Islam terhadap akhlak yang pertama yaitu pengarahan yang bisa dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, memperkuat yang dilakukan dengan pendidikan yang sangat panjang waktunya, yang ketiga pengendalian opini umum secara aktif, menolak penyimpangan dan pemberian sanksi. Toleransi antar umat beragama dalam Islam. Menurut ajaran Islam, toleransi terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius, apalagi toleransi agama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif dan mudah membakar konflik, sehingga menyedot perhatian besar dari Islam. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera masyarakat. Kesejahteraan sosial akan tercipta dalam sistem masyarakat yang stabil, khususnya adanya stabilitas keamanan, stabilitas sosial, ekonomi, tidak mungkin terjamin tanpa adanya stabilitas keamanan. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Untuk itu Islam pun memberi solusi penanggulangan kemiskinan dengan dua cara, yaitu wajib dilakukan dan anjuran. Yang wajib dilakukan adalah zakat infak. Wajib menolong orang miskin dan menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum agama. Sedangkan yang bersifat anjuran untuk dilakukan adalah sedekah infak, hadiah, dan lain-lain. Bab 11 Muamalah. Muamalah menurut bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut para ahli, muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hidup dan kehidupan. Dalam arti luas, muamalah yaitu suatu aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit, muamalah adalah aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan kaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Ajaran Islam yang bersifat menyuruh antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Islam mengajarkan tentang kemajuan, kebesaran, kesucian, keagungan, keberuntungan, kebahagiaan, dan lain-lain. Kaum muslimin semestinya menjadi kekuatan penggerak, tauladan, pemberi, dan selalu berada dalam posisi terdepan dalam segala kebaikan dalam kehidupan ini. Makna spiritual tentang kejayaan hidup. Kesuksesan dan kejayaan hidup bukan berada pada banyaknya materi. Banyak harta bukanlah ukuran kesuksesan manusia. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Adapun ruang lingkup muamalah yang pertama al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Akhlak yang bermuamalah. Yang pertama, menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua, mengerahkan kebaikan untuk sesama. Yang ketiga, menampakkan wajah yang ceria. Lanjut ke bab 11, Islam dalam persoalan hidup dan bekerja. Di dalam diri manusia terdapat nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Nafs berfungsi untuk menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Selain nafs, di dalam diri manusia terdapat qalb yang
sering diterjemahkan sebagai hati. Terdapat pula fuad yang artinya ruh atau nyawa. Orang Muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Bekerja bagi seorang Muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadah kepada Allah. Akhlak dalam bekerja. Seorang Muslim harus tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melebihi batas, selalu taat dan mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai keinginannya, bertanggung jawab, menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan. Bila mendapat kendala, segera mencari penyebab dan sikap memikul semua konsekuensinya. Akhlak seorang Muslim dalam bekerja menemukan kemudahan selalu bersyukur ketika menghadapi kesulitan, tabah, dan sabar. Profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Seseorang dalam bekerja apapun pekerjaannya, kalau mengharapkan hasil yang berkualitas, dia harus profesional atau ahli dalam bekerja dan menjadi tanggung jawabnya itu. Bab 13. Islam dalam masalah harta. Harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Harta dan jabatan merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Bentuk harta yang akan dipertanggungjawabkan adalah yang pertama harta yang didapat dengan cara halal dan juga keluar dengan cara halal. Yang kedua, harta yang didapat dengan cara halal tetapi keluar dengan cara haram. Yang ketiga, harta yang didapat dengan cara haram tetapi keluar dengan cara halal. Yang keempat, harta yang didapat dengan cara haram juga keluar dengan cara yang haram. Kewajiban mencari harta. Mencari rezeki merupakan tuntutan yang tak bisa dihindarkan. Selain sebagai tuntutan kehidupan, mencari rezeki juga merupakan tuntutan dari agama. Dalam menaati perintah Allah untuk mencukupi diri dan keluarga atau siapa saja yang berada di bawah tanggung jawab, Allah memerintahkan untuk memakan yang halal sebelum beramal dan melarang dan memperingatkan dari penghasilan yang haram. Suapan yang haram akan mengakibatkan pemakannya terhalang dari surga. Segala sesuatu yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia atau akhirat, seseorang harus bersemangat untuk mencari kecukupannya dengan tangan sendiri. Itulah sebaik-baiknya penghasilan yang ia makan. Jangan menjadi beban bagi orang lain dan selalu bergantung kepadanya. Seseorang yang bekerja untuk anaknya dan memenuhi kebutuhan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, berarti dia berada di jalan Allah. Harta dan jabatan sebagai amanah. Manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta. Kepemilikan manusia terhadap harta dibatasi oleh hak-hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat. Harta dan jabatan merupakan amanah dari Allah yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan orang lain. Harta dan jabatan yang digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah. Sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan akan menjadi fitnah bahkan musibah. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan merupakan amanah, oleh karena itu tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi orang mempunyai kompetensi atau keahlian, yang mempunyai visi dan misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan. Sebaliknya, jabatan bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian disebut perilaku zalim atau bodoh. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Harta dan jabatan hendaklah digunakan di jalan Allah, yakni sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendak digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Apabila hartanya telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahala akan mengalir terus, sehingga dapat dikatakan sebagai aset permanen, terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama zatnya. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di akhirat kelak jabatan akan dipertanggungjawabkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.